Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa-mahasiswi mata kuliah pengantar coding. Kita sudah masuk ke minggu ke-9 dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat fundamental untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Apa itu? Yaitu adalah array dan struct. Nah, sebelum kita mulai, izinkan Bapak bertanya dulu. Minggu lalu kita kan belajar tentang string dan fungsi pustaka. Masih ingat ya? strlen, strcopy, sama strccompare. Nah, ada yang masih ingat? Kira-kira kenapa kita tidak bisa membandingkan string dengan menggunakan tanda sama dengan? Masih ingat nggak? Ya, karena operator sama dengan itu membandingkan alamat memori, bukan isi dari memori. Nah, kita harus menggunakan strcmp atau strcompare untuk membandingkan isi dari memori untuk data tipenya yang string. Nah, seperti itu. Nah, untuk minggu ini kita akan naik level lagi nih. Kita akan menyimpan satu data dari menyimpan satu data dan ke menyimpan banyak data. Nah, dari menyimpan satu nama ke daftar nama, dari satu nilai ke tabel nilai. Nah, dari data yang sederhana kita akan naik level ke data yang kompleks dan terstruktur. Nah, ini adalah lompatan yang cukup advance ya di bidang pemrograman lebih lanjut. So, mari kita lihat peta jalan kita hari ini. Pertama adalah kita akan bahas terkait array satu dimensi, seperti daftar nama atau daftar nilai, atau datanya dari yang sejenis dalam bentuk satu baris. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu array dua dimensi. Nah, ini seperti tabel nilai atau jadwal nih. Data itu dibentuk dalam bentuk sebuah matriks, ada baris dan ada kolom. Yang ketiga, kita akan bahas terkait struct, yaitu structure atau rekaman, seperti halnya kartu identitas. Itu merupakan suatu kumpulan data yang berbeda, tapi saling berhubungan. Nah, dan keempat, terakhir kita akan bahas 3 tugas praktis yang akan kalian kerjakan, yaitu analisis tinggi badan, daftar anggota, sama sistem login. Semuanya menerapkan konsep array dan string handling. Oke, ada saudara-saudari yang pernah menggunakan Excel. Nah, Excel itu dia menyimpan data dalam bentuk tabel. Tabel itu adalah array dua dimensi dalam bentuk visual. Konsepnya sama persis dengan array dua dimensi yang kita bahas sekarang. Mari kita lihat capaian pembelajaran kita hari ini. Setelah sesi ini selesai, Anda diharapkan mampu menerapkan bentuk array satu dimensi, array dua dimensi, dan struktur rekaman beserta operasinya. Nah, kalau kalian lihat 3 poin di layar ya, ada array satu dimensi seperti daftar contohnya, array dua dimensi seperti tabel contohnya, struct seperti kartu identitas dan dengan banyak field gitu ya. Dan ingat bahwa penting, hampir semua program besar itu menyimpan banyak data menggunakan array dan struct. Contohnya seperti database, seperti spreadsheet, game gitu ya, sistem informasi, dan semua dibangun atas fondasi ini. Nah, bayangkan aplikasi e-commerce misalnya tanpa adanya array. Kalian tidak akan bisa melihat daftar produk, kalian tidak bisa melihat keranjang belanja, tidak ada histori transaksi, sehingga hal itu adalah mustahil. Jadi ini adalah skill esensial yang diperlukan untuk seorang programmer nih. Oke, kita akan mulai dari topik pertama, yaitu adalah array satu dimensi, yaitu daftar berurutan. Nah, bayangkan ini seperti lemari dengan banyak laci yang berturut-turut nih. Nah, setiap laci dia menyimpan data yang sama jenisnya. Tinggi, contohnya seperti tinggi badan, nilai ujian, atau nama-nama. Kalau kalian lihat di diagram di layar, ini ya. Di sini ada 10 kotak yang berjejer, indeks 0 sampai indeks 9, di mana ada label di tengahnya.
Nah, dengan nama tinggi 10. Nah, ini adalah array dengan 10 elemen nih. Ingat bahwa indeks selalu dimulai dari 0 ya, bukan dari 1. Nah, ini adalah konvensi di C dan banyak bahasa pemrograman lain yang menggunakan ini. Jadi kalau ditanya kenapa indeks itu dari 0, itu semuanya berawal dari C. Nah, namanya adalah zero based indexing. Jadi elemen pertama itu adalah indeks 0 dan elemen terakhir adalah indeksnya berapa? 9 untuk array dengan ukuran 10. So, mengapa mulai dari 0? Karena alamat memori yang array dengan nama misalnya tinggi dalam kurung 0 itu adalah base address. Nah, array dalam kurung i adalah base address ditambah i dikali size of element. Sehingga dia lebih efisien untuk komputer, tidak perlu mengurangi 1 setiap kali operasi. Nah, coba kita latihan cepat nih. Kalau ada array yang tingginya ada dengan nilainya 5 misalnya, kira-kira indeks validnya apa saja? Nah, kalau 5, indeks validnya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Sehingga total semuanya adalah 5 data. Nah, kalau misalnya kita mencoba mengakses indeks misalnya tinggi dalam kita akses coba misalnya nilai dalam kurungnya 5, maka akan terjadi error yang namanya adalah invalid out of bound atau unidentified behavior dan bisa menyebabkan program kita menjadi crash. Atau bisa saja program kita membaca data sampah, data yang garbage. So, bagaimana kita mendeklarasikan dan menginisialisasi array satu dimensi? Nah, mari kita lihat sintaknya di sini. Di kolom sebelah kiri, ini adalah deklarasi. Kita di sini contohnya kita punya dua tipe array nih. Array pertama adalah tipenya float, namanya adalah tinggi, dan ukurannya 10. Artinya dia bisa menyimpan 10 elemen. Yang kedua, ini ada array dalam bentuk string nih. Nah, ini sebenarnya adalah array 2 dimensi yang bisa menyimpan sejumlah 50 nama dengan sebanyak 30 karakter. Nah, di kolom kanan ini adalah bagaimana kita menginisiasi atau kita mengisi data dalam array. Nah, di sini adalah nilai datanya, indeks ke-0 adalah 80, indeks ke-1 90, indeks kedua 75, indeks ketiga 85, dan indeks keempat 95. Untuk mengisinya kita menggunakan kurung kurawal ya, seperti ini ya. Dan nilainya itu dipisahkan dengan menggunakan koma. Maka dia akan otomatis masuk ke indeks sesuai dengan urutan kemunculannya dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang menarik di nomor 2 nih, coba perhatikan. Kita punya array dengan elemennya ada 10. Nah, kita inisiasi dengan 1, dengan angka 0 seperti ini. Ini artinya kita inisiasi semua elemen dengan angka 0. Sehingga kita tidak perlu lagi tulis 0 dari sebanyak 10 kali. Cukup 1 kali 0 ini saja, maka compiler akan mengisi sisanya dengan 0 juga. Nah, tipsnya adalah selalu inisiasi array, kalau tidak, isinya bisa saja menjadi garbage value atau sisa data dari memori sebelumnya. Hal ini bisa menyebabkan bug dan sulit untuk ditemukan biasanya. Nah, ini adalah contoh array satu dimensi untuk program menghitung rata-rata nih. Mari kita lihat contoh program lengkapnya. Di sini kita ada analisis tinggi badan 10 orang mahasiswa. Dan ini adalah aplikasi statistik yang sederhana ya. Pertama, kita deklarasikan dulu array dalam bentuk satu dimensi dengan sejumlah 10 elemen. Kemudian di bawah ada kita simpan total dari tingginya keduanya menggunakan tipe data float. Lalu kita looping untuk menyimpan isi
tingginya ke dalam arraynya menggunakan for looping nih. Nah, di sini kita menggunakan 10 kali looping sesuai dengan jumlah elemen dari arraynya. Kemudian setelah diisi ke arraynya di sini, barulah kita lakukan perhitungan di sini. Nah, perhatikan di sini kita menggunakan scanf ya. Scanf dengan formatnya adalah %f dan ini menggunakan tanda dan di sini. Perhatikan tanda dan di sini. Ini artinya adalah address of operator. Nah, karena scanf ini dia butuh alamat memori untuk menyimpan input. Maka kita akan menggunakan operator dan ini akan menggunakan ini di sini. Nah, ini jangan lupa ya. Kemudian kita akan menambahkan tinggi yang diinputkan ke dalam total dengan menggunakan operator ini. Dan ini akan mengakumulasikan total semua tinggi badan yang diinputkan. Nah, di luar dari loopingnya, di sini kita memprint rata-ratanya dengan jumlah total itu dibagi 10 menggunakan format 2 angka di belakang koma, 2 desimal. Nah, ini adalah pola dasar untuk semua analisis data nih. Input ke array menggunakan prosesnya dengan menggunakan looping. Dan outputnya biasanya adalah hasil agregasi berupa rata-rata atau total atau maksimal atau minimal. Nah, sekarang kita naik lagi ke array 2 dimensi. Nah, seperti tabel Excel ya dengan baris dan kolom. Dan juga seperti matriks yang ada di matematika. Nah, kalau kalian lihat diagram di layar ini adalah matriks dengan ukuran 3x3 atau tabel dengan ukuran 3x3. Di kolom 0 baris 0 datanya ada 85, kolom 0 baris 1 datanya 90, kolom 0 baris 2 datanya 78. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Ini baris pertama, ini baris pertama, baris kedua, ini baris ketiga. Ini baris pertama, ingat ya, baris itu memanjang, kolom itu melebar. Ini terbalik ya, harusnya kolom di atas, baris di bawah. Nah, indeksnya sekarang ada 2 dimensi, baris dan kolom. Formatnya adalah kurang lebih seperti ini. Bapak ketikkan dulu nama tabelnya, kemudian berapa jumlah barisnya, misalnya barisnya ada 3, berapa jumlah kolomnya, misalnya kolomnya ada 3. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kita akses, misalnya namanya tabel ini adalah tabel 1 misalnya. Kalau kita akses tabel 1 0, kemudian indeksnya 0, barisnya 0, kolomnya 0, maka yang keluar angkanya adalah berapa? 85. Kalau kita akses tabel, sebentar, kalau datanya keluar adalah angkanya 85. Kalau kita akses tabel ini dengan indeksnya 0, kemudian kolomnya 0, dengan barisnya adalah 0 dan kolomnya adalah 1, maka data yang keluar adalah angka 90. Baris ke 0, kolom ke 1. Atau kebalikannya, kita ingin mengakses dia baris kedua misalnya. Kita ketikkan tabel 1, kemudian kolomnya indeksnya adalah 0. Maka data berapa yang muncul? Maka data muncul adalah berapa? Angka 92. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu dia baris dulu,
kebalik ya. Yang kedua adalah kolom keberapa dia. Ini barisnya, ini kolomnya. Nah, seperti ini dia kurang lebih formatnya nih. Ini indeks dari barisnya, 1, 2, 3, ini indeks dari kolomnya. Baris itu perhitungannya adalah dari atas, kolom itu perhitungannya dari atas, baris itu perhitungannya dari samping. Seperti itu. Nah, analoginya seperti gedung yang bertingkat, di mana ada lantainya, lantai 0, lantai 1, lantai 2. Setiap lantai dia punya, misalnya setiap lantai dia punya 3 kamar. Nah, untuk mengakses kamar itu kita perlu sebut lantainya berapa dan nomor kamarnya berapa. Di aplikasi nyata, misalnya nilai mahasiswa, kita akan menemukan bahwa baris itu sama dengan mahasiswa dan kolom itu sama dengan mata kuliah, atau peta dari sebuah kota misalnya, di mana baris itu adalah koordinat X dan kolom itu adalah koordinat Y, atau gambar dalam bentuk pixel ya, di mana baris itu adalah Y dan kolom adalah X. Nah, bagaimana kita mendeklarasikan array 2 dimensi? Nah, perhatikan sintaknya di sini. Di sini kita punya dua buah array 2 dimensi ya. Pertama, tipe datanya adalah integer. Yang kedua, tipe datanya adalah float. Nah, di sini yang integer kita punya sejumlah 3 baris dan 4 kolom. Nah, sehingga total elemennya berapa? Total elemennya adalah 3 kali 4, 12. Kemudian untuk float, kita punya 5 baris dan 5 kolom. Kita inisiasikan dengan angka 0 nih. Artinya semua data dalam elemennya itu berisi angka 0 dengan sejumlah 5 kali 5, 25 elemen. Nah, cara aksesnya adalah nilai, kemudian ini barisnya, ini kolomnya. Selalu baris duluan ya, ingat ya, selalu baris duluan dan kolom kemudian. Ini adalah konvensi row major order yang ada di sini. Sehingga kita bisa menyimpan data per baris dulu. Baris 0 diisi semua. Baris 0, semua kolom, baru diisi baris 1. Kemudian total memorinya yang digunakan untuk array ini. Nah, misalnya untuk nilai ini ya. Anggaplah satu data itu sebesar 4 byte. Maka 3 kali 4, 12. 12 kali 4 adalah 3 kali 4 dikali 4 byte. Maka data yang memori yang diperlukan untuk menyimpan data dalam array ini adalah sejumlah 48 byte. Nah, asumsinya bahwa integer itu sebesar 4 byte ya. Nah, kalau misalnya kita menyimpan data dalam bentuk float itu kita anggaplah dia juga 4 byte. Maka 5 kali 5 dikali 4 byte sama dengan berapa jadinya? 100 byte. Seperti itu. Tipsnya untuk tugas kalian nanti, kalau tabelnya itu misalnya kalau tabel nilai itu ada 5 mahasiswa misalnya, dan dia di datanya itu untuk menyimpan 3 mata kuliah, maka deklarasikan nilai mahasiswanya 5, mata kuliahnya 3. Atau kalian juga bisa membuat nilai dengan mata kuliah 3 dan mahasiswanya 5. Nah, ini tergantung interpretasi kalian nih. Nah, biasanya yang bagus itu adalah mahasiswa nilai mahasiswa, kemudian cuma mata kuliahnya berapa? Matkul.
Kalau seperti ini, kalau misalnya mahasiswanya 5 orang dan mata kuliahnya 3, maka seharusnya yang digunakan adalah yang ini. Nah, jadi kalau mahasiswanya 5, mata kuliahnya 3, maka nilai mahasiswanya 5, mata kuliahnya 3. Selanjutnya kita bahas yaitu yang namanya kita sebut sebagai struct atau structure. Atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai struktur atau rekaman. Nah, ini adalah tipe data yang komposit nih. Jadi kita bisa membuat sebuah tempat menyimpan sebuah variabel yang bisa digunakan untuk menyimpan data yang berbeda-beda. Bedanya dengan array tadi cuma bisa menyimpan satu tipe data yang sama. Tapi kalau di struct kita bisa menyimpan data dengan beberapa tipe data yang berbeda. Tapi dia saling berhubungan, artinya satu tempat dia, artinya satu lemari dia, walaupun tipe datanya beda-beda. Nah, perhatikan diagram di layar ini. Di sini kita punya sebuah data mahasiswa nih. Di sini ada 3 field. Field pertama itu adalah nama. Ini menggunakan array string ya. Yang kedua, name. Ini menggunakan array string juga. Yang ketiga adalah IPK. Ini menggunakan float. Nah, ada 2 tipe data yang berbeda, string sama float ya. Ini string, ini float. Tapi dia satu kesatuan dan satu record dengan nama variabelnya adalah data underscore mahasiswa. Nah, bayangkan ini seperti kartu identitas ya. Ada KTP, seperti kartu identitas atau kita sebut sebagai KTP. Ada namanya, ada nicknya, ada alamatnya, ada tanggal lahirnya. Semua menggunakan tipe data yang berbeda-beda, tapi satu dokumen, satu identitas, dan itu adalah kita sebut sebagai struct. Bedanya apa array dengan struct tadi? Array itu cuma bisa menyimpan satu jenis elemen. Kalau satunya integer, maka semuanya harus menggunakan integer juga. Kalau satu float, maka semua harus menggunakan float. Tapi kalau struct kita bisa menyimpan tipe data yang berbeda, fieldnya bisa berbeda. Misalnya di atas ini char, integer, float, bahkan array juga bisa gabung dalam struct. Atau bahkan widgetnya juga bisa menyimpan struct lain di dalam struct. Namanya adalah nested struct. Nah, bagaimana cara kita membuat dan menggunakan struct? Nah, perhatikan gambar di sini. Ini adalah sintaknya struct ya. Struct ini namanya adalah struct mahasiswa. Yang isinya adalah pertama tipe data char untuk menyimpan nama mahasiswanya. Kemudian tipe data char lagi untuk menyimpan name-nya dengan sejumlah 15 karakter. Dan terakhir baru IPK-nya. Nah, keyword struct ini adalah keyword struct ini. Cara membuat sintaknya, pertama adalah keyword struct, kemudian nama tag-nya dibuka dengan kurung kurawal, dalamnya ada field-nya, dipisahkan dengan titik koma, di akhir ya itu wajib, dan ditutup kurungnya lagi baru titik koma. Nah, setelah membuat sintaknya, kita harus mendeklarasikan variabelnya. Nah, caranya adalah seperti ini misalnya. Struct mahasiswa. Nah, ini nama variabelnya nih, MHS. Nah, MHS ini nama variabelnya nih. Variabel yang bertipe data struct. Jadi struct ini bisa kita bilang sebuah tipe data baru yang kita bikin dengan menggabungkan beberapa tipe data. Cara mengaksesnya seperti apa? Cara mengaksesnya adalah tinggal kita ketikkan MHS titik apa nama fieldnya, misalnya MHS titik nama atau MHS titik IPK. Nah, operator dot ini atau titik ini digunakan untuk mengakses member dari struct nih. Nah, contoh penggunaan, misalnya tinggal kita ketik aja strcpy
dalam kurung MHS, nama apa kita isi namanya Budi misalnya. Kemudian kita isi lagi MHS MHS.IPK sama dengan 3.85 misalnya. Dan cara memprintnya atau mengakses isi atau memunculkannya tinggal kita coba print F gitu ya, print F buka kurung, kita karena kita akan mengakses nama kita gunakan formatnya string, yang tinggal kita panggil s titik nama tutup kurung. Nah, seperti itu cara aksesnya. Tipsnya, nama struct biasanya diawali huruf besar. Nah, ingat nama struct biasanya diawali dengan huruf besar. Ini adalah nama struct ya. Kenapa di sini mahasiswanya M-nya besar? Maka ini adalah tipsnya biasanya. Bedakan dengan variabel biasa. Config-nya digunakan untuk membedakan dengan variabel biasa. Maka struct di sini menggunakan M besar dan int itu tidak menggunakan huruf besar. Misalnya int itu contohnya int umur gitu ya. Nah, oke. Sekarang mari kita bahas tugas yang akan saudara kerjakan nih. Tugas pertama itu adalah analisis tinggi badan. Mari kita cek smile. Nah, untuk analisis tinggi badan ini, kita akan menganalisis tinggi badan tim basket menggunakan array satu dimensi. Nah, untuk jawabannya, perhatikan codingan ini. Di sini kita menggunakan array satu dimensi dengan tipe data float dan satu lagi untuk menyimpan total tinggi badannya. Nah, di sini kita printkan headernya, lalu kita isi datanya dengan menggunakan looping sebanyak 10 kali looping. Nah, di sini kita akan simpan inputannya ke variabel ke array tinggi badan. Di sini seperti biasa ini untuk menyimpan totalnya. Ketika kita print rata-rata tingginya, maka kita menggunakan total dibagi 10. Seperti apa programnya? Mari kita salin ini, kita pindahkan ke IDE kita. Nah, mari kita coba jalankan programnya. Di sini kita akan menginputkan sejumlah 10 orang tinggi badan mahasiswa tim basket ya. Kita mulai 192, 194, 183 misalnya. Kemudian kita coba masukkan angka-angka random lain yang sesuai dengan tinggi tim basketnya, misalnya ada sejumlah 10 orang. Nah, setelah selesai baru muncullah di sini nih. Total tingginya berapa, jumlah mahasiswa 10 orang, total tingginya berapa? 1836 dan rata-ratanya 190 cm. Seperti itu tugas 1. Kemudian kita lihat untuk tugas 2. Di tugas 2 ini kita akan menggunakan akan menyimpan sejumlah anggota buat daftar anggota ya. Nah, di sini kita akan menggunakan array dua dimensi dengan nama variabel dan nama, dan dapat menyimpan 100 anggota. Masing-masing anggota itu berisi 50 karakter nama. Di sini kita inputkan dengan menggunakan looping dan menggunakan fgets. Kenapa menggunakan fgets? Karena nama ada spasinya ya. Nah, seperti itu. Gunanya untuk membersihkan new line agar fgets berikutnya tidak membaca data kosong. Nah, di sini kita menggunakan
jumlah. Jumlah ini kita inputkan di awal ya, gunanya untuk menginputkan berapa anggota yang kita isikan. Nah, di sini kelihatan ya bahwa masukkan jumlah anggota, kita simpan di variabel jumlah. Kemudian baru kita isikan ke arraynya. Dan ini adalah kita printkan isi dari anggotanya. Nah, seperti apa programnya? Mari kita coba pindahkan ke IDE kita. Nah, sekarang kita coba running programnya. Kita coba masukkan sejumlah 2 orang anggota misalnya. Nah, anggota pertama adalah nama Bapak misalnya, Fikri Aulia. Anggota kedua, nama Bapak juga, tapi menggunakan angka 2 di belakangnya. Nah, kita enter. Ini dia daftar anggota yang sudah kita simpan dalam array 2 dimensi tadi. Lanjut ke tugas 3. Di tugas ketiga ini kita akan membuat sistem login, menggabungkan string handling, array, dan pencabangan. Nah, di sini kita deklarasikan char username. Username-nya adalah Budi Santoso dan passwordnya adalah passwordnya adalah UNP123. Ini Budi Santosonya. Ini passwordnya. Nah, ini adalah hard coded ya. Jadi untuk simulasi boleh digunakan seperti ini. Tapi kalau di dunia nyata, password itu harus disimpan di database dalam bentuk hashing, dalam bentuk angka atau huruf yang sudah diacak, sehingga tidak bisa dibaca oleh mata telanjang seperti saat ini. Nah, kita akan menyimpan inputan usernya di input user sama input password. Nah, seperti apa programnya? Mari kita salin codingan ini. Nah, di sini kita akan menampilkan headernya dulu ya. Headernya ini kita, untuk inputnya kita akan menggunakan fgets. Nah, password juga kita akan menggunakan fgets. Nah, ada di sini ada tricksnya nih. Kita akan menggunakan strcspn. Ini gunanya adalah trik untuk menghapus new line dari fgets. Nah, biasanya strcspn ini akan mencari posisi karakter yang tidak diinginkan. Nah, di sini karakter yang tidak kita inginkan adalah ini. Nah, \n atau kita sebut sebagai new line ya. Nah, dan lo akan digantikan dengan angka 0. Apa itu angka 0? Masih ingat? Adalah null terminator. Mengapa ini penting? Karena fgets biasanya menyertakan \n nih, dan strcmp akan membandingkan Budi Santoso dengan Budi Santoso yang ada \n-nya, dan pastinya dia akan berbeda hasilnya. Nah, bentuknya seperti inilah kurang lebih kalau biasanya diinputkan menggunakan fgets, ada \n di belakangnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kita username tadi pasti akan berbeda, tidak akan bisa kita login nih. Makanya kita gunakan strcspn tadi untuk menghapus \n itu. Sehingga kita bisa login dan datanya inputnya bisa benar. Ini tujuannya adalah menghapus \n tadi. Setelah itu baru kita coba strcmp untuk membandingkan inputan user dengan username yang ada di hardcode tadi. Kalau berhasil keduanya, kalau sama keduanya baru dia bisa login. Ini menggunakan pencabangan ya. Masih ingat flow pencabangan. Kalau gagal maka kita printkan password salah di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk keamanan tambahan di aplikasi nyata, kita tidak kasih tahu mana yang salah, username atau password. Karena itu bisa memberikan informasi kepada penyerang, maka sebaiknya kita cuma bisa bilang harusnya kredensial salah atau
password salah atau login salah gitu. Itu aja. Tidak perlu kita sebutkan bahwa passwordnya salah atau username-nya salah. Seperti apa programnya? Mari kita lihat, kita salin ke IDE kita. Nah, ini dia programnya. Kita coba login menggunakan nama username-nya adalah Budi Santoso. Kemudian passwordnya adalah UNP123, enter. Nah, kenapa salah? Oh, sepertinya ada salah ketik ya di sini, B-nya kurang nih. Kita ulang lagi, kita coba running lagi. Username Budi Santoso, passwordnya adalah UNP123, dan berhasil login. Nah, seperti itu dia hasil dari tugas 3. Sekarang mari kita rangkum apa yang kita pelajari minggu ini. Nah, pertama adalah array 1 dimensi, yaitu daftar data sejenis. Array 2 dimensi, yaitu tabel, baris, dikali kolom. Dan struct adalah kita akan mengelompokkan data yang berbeda dalam satu nama. Nah, tips pentingnya selalu ingat bahwa indeks itu dimulai dari angka 0. Kemudian gunakan fget untuk string yang ada spasinya. Serta pastikan kita menyertakan include string.h untuk bisa menggunakan strcmp, stack compare sama string copy dan lain-lain. Ini pada pelajaran minggu lalu ya, jangan sampai lupa. Nah, sekarang saatnya kamu membuat program sendiri. Ada 3 tugas tadi yang akan kamu kerjakan untuk aplikasi secara langsung dari konsep array, string, sama struct. Dan juga menggunakan logika ya. Seperti itu. Silakan dicoba programnya. Mudah-mudahan bisa, mudah-mudahan menambah ilmu yang kita pahami. Sekian untuk minggu ini. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.